Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anugrah Putri, selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin presentasi kali ini yang berjudul Peran Keluarga dalam Pembinaan Kebiasaan Makan Anak-anak. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Regita Cahyani dan Luna Haura. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, pada bagian latar belakang yang dimana menjelaskan bahwa kebiasaan makan anak terbentuk sejak usia dini dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Orang tua berperan sebagai panutan pertama dan memilih, menyediakan, dan membiasakan pola makan sehari-hari. Namun, perubahan gaya hidup modern seperti meningkatnya konsumsi makan cepat saji, penggunaan gawai saat makan, serta berkurangnya waktu makan bersama dan membuat anak rentan membentuk kebiasaan makan yang kurang sehat. Kondisi ini dapat berdampak pada masalah gizi, seperti obesitas, kurang gizi, dan kebiasaan makan yang dipilih. Oleh sebab itu, pembinaan kebiasaan makan yang sehat melalui peran aktif keluarga menjadi kunci penting dalam membentuk perilaku makan anak untuk jangka panjang. Baik, selanjutnya ada 3 aspek mengapa peranan keluarga itu sangat penting. Yang pertama itu yang dimana anak meniru perilaku makan orang tuanya atau bisa disebut dengan modeling eating behavior. Yang kedua itu rumah merupakan tempat pertama anak mengenal jenis makanan, dan yang terakhir itu keputusan orang tua menentukan jenis makanan yang dibeli, disajikan, dan cara makan. Nah, selanjutnya faktor keluarga yang mempengaruhi kebiasaan makan anak. Nah, kebiasaan makan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor keluarga. Yang pertama adalah ketersediaan makanan di rumah. Anak akan makan apa yang tersedia, sehingga jika rumah penuh dengan makanan sehat, maka mereka akan lebih mudah memilih makanan sehat. Yang kedua, pola makan orang tua. Bila orang tua memiliki kebiasaan makan sayur dan buah, maka anak akan cenderung mengikutinya. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan makan bersama. Dengan makan bersama, anak bisa melihat secara langsung contoh cara makan yang benar, sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi mereka. Kemudian ada aturan dan identitas makan, misalnya jam makan yang teratur, sehingga anak belajar mengenai rasa lapar dan kenyang. Terakhir itu lingkungan emosional saat makan. Suasana makan yang positif tanpa marah-marah akan tekanan membuat anak lebih nyaman dan bersemangat untuk makan. Nah, peran orang tua dalam pembinaan kebiasaan. Nah, peran orang tua dalam pembinaan kebiasaan makan sangat besar. Yang pertama yaitu orang tua perlu mengenalkan makanan sehat sejak dini seperti sayur, buah, dan sumber protein yang baik. Kedua, makanan harus diberikan dan variasi yang cukup dengan porsi sesuai usia agar kebutuhan gizinya terpenuhi tanpa berlebihan. Ketiga yaitu orang tua perlu membatasi makan tinggi gula, garam, dan lemak karena konsumsi berlebih dapat meningkatkan risiko obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Yang keempat, ada orang tua sebaiknya tidak memaksakan atau menghukum anak saat makan. Nah, pemaksaan justru membuat anak semakin menolak makanan yang tertentu. Dan yang terakhir yaitu orang tua dapat mengajarkan mindful eating, yaitu makanan dan perhatian untuk menikmati makanan dan mengenali rasa kenyang. Nah, kemudian cara membentuk kebiasaan makan sehat. Ada beberapa cara makan yang dapat dilakukan keluarga untuk membentuk kebiasaan makan yang sehat. Yang pertama yaitu membuat jadwal makan dan snack yang teratur, misalnya 3 kali makan dan 2 kali snack. Ini membantu anak makan lebih teratur dan tidak ngemil berlebihan. Yang kedua yaitu usahakan makanan rumah sebagai pilihan utama karena lebih terkontrol gizinya dibanding dengan makanan cepat saji. Yang ketiga, libatkan anak dalam memilih atau bahkan memasak makanan. Cara ini terbukti membentuk anak untuk tertarik mencoba makanan baru. Keempat yaitu ciptakan suasana makan tanpa gadget agar anak fokus pada makanan yang lebih sadar akan rasa kenyang. Dan yang terakhir yaitu orang tua harus menjadi contohnya, terutama dalam konsumsi sayur dan buah, serta makanan sehat lainnya. Baik, adapun masalah yang sering terjadi yaitu masalah yang sering muncul pada anak terkait pola makan antara lain picky eater atau memilih-milih makanan, terutama sayur dan buah. Banyak juga anak yang mengonsumsi makanan ultraproses seperti snack kemasan dan minuman manis secara berlebihan. Selain itu, kebiasaan ngemil yang terkontrol menjadi masalah umum karena anak cenderung makan tanpa mengenali rasa lapar.
Masalah lain yang sering ditemui anak, tidak mau sarapan, padahal sarapan sangat penting untuk energi dan konsentrasi selama belajar. Selanjutnya yaitu solusi untuk masalah makan anak, di mana solusi masalah makan dimulai dengan food export atau paparan berulang terhadap makanan yang sama. Anak biasanya membutuhkan 10-15 kali paparan sebelum tertarik untuk mencoba. Selanjutnya yaitu variasi bentuk dan cara memasak makanan. Misalnya, sayur bisa dibuat sup, ditumis, atau dijadikan dengan finger food. Kemudian gunakan konsep division of responsibility, yaitu orang tua bertanggung jawab menyediakan makanan sehat, sementara anak diberi kebiasaan memilih makanan apakah ingin makan atau tidak. Cara ini mengajarkan anak mengenali rasa lapar dan kenyang tanpa tekanan. Dan yang penting adalah orang tua harus memberikan contoh makan sehat setiap hari, bukan hanya menyuruh anak. Dampak pembinaan kebiasaan makan yang baik, yaitu jika kebiasaan makan anak dibina dengan baik, dampaknya sangat besar. Anak dapat tumbuh dengan status gizi yang optimal dan memiliki energi yang cukup untuk belajar dan beraktivitas. Pembinaan pola makan yang baik sejak dini juga menurunkan risiko obesitas serta penyakit kronis di masa depan. Selain pemanfaatan pola makan sehat turut meningkat perkembangan kognitif dan suasana hati anak. Selain itu, rutinitas makan bersama dapat menguatkan ikatan atau bonding keluarga karena menjadi momen komunikasi yang berkualitas. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.